Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wulansari dengan NPM 120820210033. Saya merupakan seorang mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perihal right issue. Untuk outline-nya, yang pertama akan membahas mengenai apa itu right issue, yang kedua ada jenis-jenis right issue, yang ketiga ada tujuan right issue, yang keempat ada manfaat dan keuntungan right issue, yang kelima cara memperoleh sumber pendanaan, yang keenam ada alasan menerbitkan right issue, yang ketujuh ada dampak right issue, yang kedelapan ada resiko investasi right issue, dan yang terakhir perihal studi kasus dari right issue itu sendiri. Baik, kita lanjut ke yang pertama, yakni pengertian dari right issue, di mana seperti yang kita ketahui bahwa right issue merupakan suatu cara bagi emiten untuk meningkatkan jumlah modal di store-nya, di mana dengan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk menambah modalnya di perusahaan tersebut. Tentu right issue ini merupakan hak pembeli saham tambahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal tertentu. Di mana apabila investor tidak ingin menggunakan hak tersebut, maka dia dapat menjual hak tersebut, atau dengan kata lain, hak tersebut dapat diperjualbelikan sehingga muncul periode perdagangan, yaitu right. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yakni dari jenis right issue itu sendiri, di mana untuk jenis right issue sendiri itu ada dua. Yang pertama yakni HMETD dan yang kedua yakni non-HMETD. Adapun untuk HMETD sendiri merupakan singkatan dari hak memesan efek terlebih dahulu, atau inti dari HMETD ini sendiri merupakan bahwa investor atau pemegang saham memiliki hak, yakni hak untuk memesan terlebih dahulu efek atau saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan publik atau emiten. Maka dari sini akan tampak dua sisi kepentingan yang saling berkaitan, yakni emiten selaku yang memberikan hak kepada investor dan investor sebagai pemegang saham yang menerima haknya. Emiten ini tentu tidak boleh menjual atau bahkan menawarkan saham baru tadi ke pihak luar sebelum menawarkan terlebih dahulu ke pemegang saham. Adapun untuk HMETD ini sendiri, yakni hak yang memiliki jangka waktu tertentu. Karena sifatnya adalah hak atau right, maka investor ini bisa menggunakan haknya ataupun tidak. Berkaitan dengan itu, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, investor ini berminat untuk membeli atau tidak. Jika investor tertarik dengan saham baru yang ditawarkan dan memiliki dana yang cukup untuk membeli, maka investor tersebut membeli saham baru tersebut. Yang kedua, jika investor berminat untuk membeli tapi ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli, maka bisa dipastikan bahwa investor tersebut tidak akan memesan saham baru. Dan yang terakhir, investor ini memang tidak berminat menggunakan haknya untuk membeli hak baru atau saham baru yang ditawarkan. Yang kedua, jenis dari right issue sendiri itu ada tanpa atau non-HMETD, di mana dalam hal ini emiten dapat langsung menjual atau menawarkan saham baru tadi ke pihak luar pemegang saham. Dari sisi investor sebagai pemegang saham, ia tidak memiliki hak untuk membeli saham baru secara proporsional sesuai dengan volume kepemilikannya. Selanjutnya di sini ada tujuan dari right issue itu sendiri, di mana untuk tujuan dari right issue sendiri itu ada 4. Yang pertama tentu untuk meningkatkan modal perusahaannya. Yang kedua, membayar hutang yang telah jatuh tempo, di mana beberapa perusahaan mengeluarkan right issue tentu untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo atau akan segera jatuh tempo, sehingga perusahaan mau tidak mau mengeluarkan right issue. Yang ketiga, tentu untuk ekspansi usaha. Untuk melebarkan usaha dari perusahaan tersebut, maka memerlukan modal yang besar, maka perusahaan menerbitkan right issue. Dan yang keempat, yakni meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Adapun untuk manfaat dari right issue tersendiri, itu ada 3. Yang pertama yaitu membeli saham baru pada harga yang telah ditetapkan.
Yang kedua, right dapat diperdagangkan pada pasar sekunder. Dan yang terakhir, yakni mempengaruhi nilai perusahaan. Tentu dengan pengumuman penerbitan saham baru atau right issue, ini akan merupakan berita yang disampaikan oleh pihak manajemen perusahaan yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Tentu investor akan merespon informasi tersebut sebagai sinyal terhadap adanya peristiwa atau event tertentu yang itu berupa sinyal positif atau good news atau berupa sinyal negatif atau bad news. Apabila dana dari penerbitan saham baru atau right issue ini sendiri digunakan untuk ekspansi usaha atau perbaikan dari struktur modal perusahaan tersebut, tentu kinerja perusahaan akan lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga informasi yang dihasilkan memberikan sinyal positif bagi investor. Kemudian selanjutnya ada keuntungan dari right issue itu sendiri, di mana keuntungan dari right issue tersendiri yang pertama itu sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan. Yang kedua, tidak memerlukan prosedur atau aturan yang ketat seperti halnya dengan penawaran umum perdana atau go public. Ya, tentu dengan perusahaan yang telah go public, mereka akan mengeluarkan right issue dengan prosedur atau aturan yang tidak terlalu ketat, sama seperti halnya seperti mereka pertama kali untuk melakukan penawaran umum perdana seperti itu. Kemudian, untuk cara memperoleh sumber pendanaan dari perusahaan itu, ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan melakukan IPO atau Initial Public Offering, di mana dalam hal ini perusahaan menawarkan saham perusahaan tersebut kepada masyarakat untuk pertama kali, di mana penawaran ini biasanya dengan menggunakan penjamin emisi atau underwriter. Yang kedua, dengan melakukan penawaran terbatas atau right issue, di mana ini merupakan penawaran saham baru yang terbatas kepada para pemegang saham lama, di mana pemegang saham yang sudah ada, sebab sebelumnya perusahaan tersebut telah melakukan IPO. Sebagai pemilik, pemegang saham lama memiliki hak beli atau call option atas saham perusahaan pada harga tertentu, selama periode tertentu di masa yang akan datang. Di dalam rates ini, sudah diatur secara pasti syarat-syarat berupa harga exercise, kemudian juga ada tanggal jatuh tempo atau maturity date, serta apakah right tersebut boleh diperdagangkan atau dialihkan pada pihak lain. Oleh karena itu, pemegang saham lama boleh saja menjual right, tidak harus membeli saham baru yang ditawarkan perusahaan untuk menambah modal. Kemudian, cara yang ketiga yakni ada private placement, di mana penjualan saham ini secara pribadi dapat dilakukan kepada lembaga-lembaga keuangan, seperti kepada perusahaan asuransi, atau kepada nasabah perusahaan efek. Namun, kebanyakan penawaran ini dilakukan kepada investor lembaga. Penambahan equity baru dengan cara ini mempunyai 3 keuntungan. Yang pertama, penjualan dapat dilakukan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan mengeluarkan right issue. Yang kedua, tentu harga saham baru yang diterima perusahaan dari private placement biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga dari right issue. Yang ketiga, saham dapat ditempatkan pada investor lembaga secara bersahabat, sehingga mengurangi risiko pengambil alihan perusahaan. Adapun untuk kerugian dari private placement ini, yakni bahwa pemegang saham lama akan menderita atau mengalami dilusi keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu dengan menggunakan share option. Dengan share option ini, berarti para pemegang option berhak membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya ada alasan perusahaan menerbitkan right issue. Ada beberapa alasan perusahaan menerbitkan right issue itu sendiri. Yang pertama tentu untuk mengurangi biaya karena tidak menggunakan jasa penjamin atau underwriter. Yang kedua, untuk menambah atau memperkuat modal perusahaan. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan tujuan dari penawaran saham, yakni pengembangan usaha emiten dari perusahaan itu. Dan yang keempat, ini ada menambah jumlah saham yang beredar, sehingga
diharapkan akan meningkatkan frekuensi perdagangan, atau yang berarti meningkatkan tujuan dari penawaran saham baru dapat tercapai yang berhubungan erat dengan pengembangan usaha emiten itu sendiri. Adapun untuk dampak right issue bagi perusahaan itu yakni meningkatkan jumlah modal perusahaan yang nantinya tentu ini akan digunakan untuk melakukan ekspansi usaha, bisa dalam bentuk pembangunan pabrik, kemudian juga mengakuisisi dan lain sebagainya. Namun, ada juga perusahaan yang melakukan aksi right issue ini untuk membayar hutang perusahaan itu sendiri. Yang kedua, dampak right issue bagi investor atau pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru tersebut, maka kepemilikan saham terhadap perusahaan tersebut tentu akan terdilusi. Bagi investor, right issue ini akan berdampak positif jika tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sebaliknya, berdampak negatif jika menyebabkan menurunnya saham atau harga tersebut. Secara umum, dampak right issue ini bisa dirasakan oleh semua pemodal. Selanjutnya, ada resiko investasi right issue. Yang pertama, jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaan, maka investor tentu tidak akan mengkonversikan right tersebut. Sementara itu, investor akan mengalami kerugian atas harga beli right. Yang kedua, harga right ini dapat diperdagangkan pada pasar sekunder, sehingga investor dapat mengalami kerugian yakni capital loss ketika harga jual dari right tersebut jauh lebih rendah daripada harga belinya. Selanjutnya kita masuk ke kasus dari right issue terbesar selama tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, right issue terbesar selama tahun 2021 jatuh kepada Bank BRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, di mana ini merupakan salah satu bank milik pemerintah Indonesia yang terbesar di Indonesia ini, di mana BRI ini didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wiratmaja tanggal 16 Desember 1895. Right issue BRI ini merupakan penawaran umum terbatas pertama yang dilakukan oleh BRI atau dengan kode saham BBRI terkait rencana pembentukan holding BUMN atau Ultramikro bersama dengan PT Pegadaian Persero dan PT Permodalan Nasional Madani Persero atau PNM. Dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, pemerintah ini akan menyetorkan seluruh saham seri B dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI. Setelah transaksi tersebut, BRI ini akan memiliki 99,99% saham Pegadaian dan PNM. Di samping itu, pemerintah akan tetap memiliki 1 lembar saham seri A Dwi Warna pada Pegadaian dan juga PNM. BRI ini sendiri pada tahun 2021 menambah jumlah hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD ini sebanyak 28,213 miliar saham dengan nilai harga pelaksanaan right issue tersebut seharga 3.400 per lembar saham, di mana dengan total tersebut maka BRI ini mendapatkan transaksi mencapai 96 triliun rupiah. Adapun untuk pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan right issue ini berlangsung pada 13 September 2021 lalu. Kemudian proses ini berakhir pada 22 September 2021, di mana untuk transaksi 96 triliun rupiah ini 54,7 triliunnya digunakan dana dari hasil right issue ini akan menjadi penyertaan BRI di Pegadaian dan juga PNM. Ini merupakan konsekuensi dari inbreak pemerintah. Sementara dana tunai maksimal yang akan diterima BRI sekitar 41 triliun. Sekitar 60% sampai 70%-nya tersebut akan dialokasikan untuk modal kerja perseroan dalam rangka pengembangan serta penguatan ekosistem segmen ultramikro. Seiring dengan berakhirnya aksi korporasi terbesar tersebut, saham BRI ini mengalami penguatan
Contohnya pada perdagangan sehari setelahnya, yakni 23 September, BRI ini mengalami kenaikan sebanyak 3,32% ke level Rp3.730 per lembar saham. Sementara pada penutupan perdagangan pada hari Jumatnya, yakni tanggal 24 September 2021, BRI ini ditutup naik 133% ke level 3.820, di mana kepemilikan saham pemerintah ini mencapai 53,19%. Adapun rate issue dari BRI ini sendiri tercatat sebagai nomor 1 terbesar di Indonesia, kemudian juga tertinggi di kawasan Asia Tenggara, peringkat 3 tertinggi di Asia, dan juga 7 besar di seluruh dunia. Selain BRI, ada rate issue terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2021 kemarin, yakni ada PT MNC Corporation Tbk atau MNC, di mana ini merupakan perusahaan yang menempati posisi kedua dalam rate issue tahun 2021 kemarin. Emiten yang berkode BHIT ini melepaskan sekitar 12 triliun saham dengan harga masing-masing Rp7. Dengan nilai itu, perusahaan MNC ini mampu mengumpulkan tambahan modal sebanyak 86,7 miliar dari para pemegang sahamnya. Adapun untuk rate issue pada tahun 2022 ini, perusahaan melakukan rate issue sebanyak 35 perusahaan menurut data dari Bursa Efek Indonesia kuartal 1 tahun 2022, di mana 35 perusahaan ini memiliki target dana yang dihimpun sebesar 20,3 triliun dengan sektor-sektor perusahaan yang berada dalam pipeline rate issue tersebut. Yang pertama itu ada dari sektor finansial sebanyak 13 perusahaan, yang kedua ada basic materials sebanyak 5 perusahaan, yang ketiga ada dari sektor energi sebanyak 4 perusahaan, yang keempat ada dari sektor properties dan juga real estate sebanyak 3 perusahaan, yang kelima dari sektor infrastruktur sebanyak 2 perusahaan, yang keenam ada dari sektor industrial sebanyak 1 perusahaan, yang ketujuh ada dari sektor consumer non-criticals sebanyak 2 perusahaan, yang kedelapan ada dari sektor consumer cyclicals sebanyak 2 perusahaan juga, yang kesembilan ini ada dari sektor teknologi sebanyak 1 perusahaan, yang ke-10 ada dari perusahaan healthcare sebanyak 1 perusahaan, dan terakhir dari sektor transportation and logistik ini sebanyak 1 perusahaan. Di mana untuk perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan BUMN yang melakukan rate issue pada tahun 2022 ini. Di mana untuk perusahaan BUMN yang melakukan rate issue pada tahun ini, yang pertama itu ada dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk, di mana rate issue ini pertama kali akan dilakukan dengan menginjeksikan langsung sebesar 7,5 miliar sebanyak 7,5 triliun yang berasal dari porsi pemerintah sebagai tahap awal restrukturisasi Garuda. Adapun rate issue yang kedua, rencananya ini akan dilakukan pada kuartal keempat tahun 2022 karena butuh pendanaan dari investor baru sesuai aturan panja penyelamatan Garuda yang ingin memastikan kalau pemerintah tetap memiliki 51% sahamnya pada Garuda. Kemudian untuk kedua, itu ada perusahaan BUMN dari PT Waskita Karya Persero Tbk, di mana kepemilikan saham pemerintah ini mencapai 75,35% dan publik sebesar 24,65%. Maka dengan diadakannya rate issue pada tahun 2022 ini, maka untuk porsi pemerintah akan berkurang menjadi 66,04% dan publik meningkat menjadi 33,96% dengan target dana yang dihimpun yakni sebesar 3 triliun rupiah. Rate issue ini terkait dengan alokasi dari proyek PMNTA tahun 2022 sebesar 3 triliun rupiah.
Kemudian untuk perusahaan BUMN yang melakukan right issue yang ketiga ada dari PT Adikarya Persero Tbk, di mana dengan perusahaan ini melakukan right issue memiliki target dana sebesar 1,98 triliun dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 51%, di mana right issue ADI ini menjadi yang terendah dibandingkan dengan perusahaan BUMN lainnya di tahun 2022 ini. Kemudian untuk perusahaan BUMN keempat ada dari PT Krakatau Steel Persero Tbk, di mana untuk kepemilikan saham pemerintah berkurang dari 80% menjadi 60% saja, dengan dana yang dihimpun sebesar 2,9 triliun rupiah. Dana right issue dari Krakatau Steel ini tentu akan digunakan untuk pembayaran hutang serta pengembangan usaha dari PT Krakatau Steel itu sendiri. Kemudian, untuk right issue yang kelima dari perusahaan BUMN ada pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN, dengan target dana yang dihimpun untuk right issue ini sebesar 2,98 triliun rupiah dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 60% saja. Right issue BTN ini terkait alokasi dari PMNTA tahun 2022 sebesar 2,98 triliun yang rencananya akan digunakan untuk cadangan pembiayaan investasi dari Bank BTN itu sendiri. Kemudian, untuk right issue BUMN yang keenam ini ada dari PT Semen Indonesia Persero Tbk, di mana untuk PT Semen Indonesia ini memiliki saham pemerintah sebesar 51,01% dengan target dana yang dihimpun berdasarkan right issue ini sebesar 3 triliun rupiah. Untuk Semen Indonesia ini akan melakukan right issue dengan inbreng semen batu raja pada Semen Indonesia melalui skema right issue. Baik, sekian pemaparan materi saya perihal right issue. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.